أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب ما كان مختالا فخورا إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Wardah kembali menjumpai Anda dalam curahan kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, kali ini saya di studio tetap tidak sendirian, akan hadir bersama kita yang akan mentransfer semua ilmunya kepada kita. Di hari ini kita mengaji Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Muslih Ramlan SLC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, dan gimana Mbak Wardah? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Nah Ustadz, hari ini kita akan mengaji ya Ustadz ya. Tapi tentunya kita nggak berdua aja nih Ustadz di studio. Sudah hadir bersama kita ibu-ibu pengajian dari Majelis Taklim. Dari mana Ibu? Dari Majelis Taklim Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke Ibu, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebetulnya saya sudah tidak sabar sekali ingin tahu apa sih yang akan kita dapat di hari ini, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustadz, hari ini kita akan mengaji ada tema sih tentunya, tapi saya mau saving dulu deh temanya belakangan Ustadz ya. Baik. Saya pernah mendengar begini Ustadz, ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya ada segumpal daging di dalam hati manusia yang apabila gumpalan daging tersebut baik, seluruhnya akan baik katanya. Yang apabila rusak, maka seluruhnya akan rusak. Nah sebetulnya apa sih gumpalan daging itu, dan kemudian apa sih pemahaman yang bisa kita manifestasikan dalam kehidupan kita Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sebelumnya kami ingin sapa pemirsa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus tadi sebagai pembuka dari pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, yang hadis itu bunyinya adalah ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging yang idza saluhat, bila segumpal daging itu bagus, maka
saluhal jasadu kulluhu, maka seluruh jasadnya akan baik, akan bagus. Sebaliknya, wa in fasadat, kalau jelek itu segumpal daging, segumpal darah itu, maka fasadal jasadu kulluhu, juga jasad semuanya akan jelek. Ala wahiyal qalbu, itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yaitu jantung, ada yang maknanya juga itu adalah al-qalb atau kalbu. Baik, ini berhubungan dengan apa yang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, bahwa tatkala beliau menyampaikan itu dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami turunkan engkau Muhammad, kami utus illa rahmatan, kecuali utusan misimu itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu untuk menebarkan kasih sayang, untuk meratakan satu kedamaian, dan itu sekali lagi ada pada surat Al-Anbiya ayat ke 107. Iya. Jadi di hadis tersebut bahwa saking pentingnya qalbu, saking pentingnya qalbu kedudukannya, maka jasad ini akan rusak kalau qalbunya rusak. Begitu juga kaitannya dengan akhlak manusia, ya, maka dia manusia nilainya akan sangat rendah, akan banyak masalah kalau sifat-sifatnya yang muaranya bermuara ke kalbu itu, sifat-sifat itu rendah pula. Maka jelas menunjukkan bahwa posisi akhlak itu dalam kehidupan sangat diperlukan, sangat tinggi kedudukannya. Begitu juga kalbu di jasad sangat perlu, sangat penting keberadaannya. Oh, Barangkali iya. Mbak. Iya, Ustaz. Nah, apakah hal ini berarti kenapa ketika kita membaca basmalah ya Ustaz ya, selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Padahal kan seperti yang kita tahu ya Ibu-ibu, bahwasanya sifat Allah itu kan banyak. Minimal ada 99 yang kita tahu di Asmaul Husna. Kenapa tidak kemudian Bismillahi apa gitu kan dengan sifat yang lain? Kenapa harus dengan sifat yang Rahman Rahim, misalnya Syadidul Iqab ya kan, atau dengan sifat yang lain gitu? Kenapa Ustadz gitu? Baik. Apakah hal ini berkesinambungan sama ayat yang tadi? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang benar-benar subhanallah, membuka kesadaran kita semua bahwa Allah ngajarin kita tatkala mulai satu pekerjaan baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Allah punya banyak sifat, tetapi yang ditampilkan dalam Bismillahirrahmanirrahim sehingga yang di lisan kita sampai kita hafal itu adalah bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa begitu? Ini bersesuaian juga dengan apa yang disampaikan bahwa inna rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Di samping Allah punya ini, tapi yang Allah ingin kesankan, yang Allah ingin sampaikan untuk mendominasi itu adalah sifat rahmannya. Kita lihat sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah contohkan bahwa di dunia ini Allah telah memberikan sifat rahmannya. Allah kasihkan sifat itu, kasih sayang itu kepada siapapun. Mau orang itu beriman atau enggak. Orang kafir dikasih sehat, orang iman juga ada yang sehat. Juga orang yang tidak beriman juga ada yang kaya. Orang yang beriman juga ada yang kaya. Orang yang enggak beriman juga ada yang pintar, yang pandai, yang cerdik. Orang yang enggak beriman juga ada yang begitu juga. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan antara orang yang beriman dan orang yang enggak beriman di dunia ini? Itu maksudnya Allah sekali lagi tanpa diminta Allah sudah berikan kasih sayangnya kepada siapapun dengan rata di dunia ini. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja sifat kasih sayang itu hanya
ada dunia. Tetapi untuk di akhirat Allah akan berlakukan sifat Ar-Rahim. Apa itu sifat Ar-Rahim? Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ustadz, hal ini kenapa sih saya tanya-tanya banyak tanya ini nih ya di awal yang bikin panas ya Ustadz ya. Soalnya memang pemirsa, kita akan membahas tema kita kali ini yaitu saling menyayangi, jauhi permusuhan. Nah, pemirsa pasti sudah penasaran sih apa sih yang mau kita omongin lagi selanjutnya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan banyak hal mengenai kasih dan sayang. Kemudian tema kita pada kali ini mengenai saling menyayangi, jauhi permusuhan. Nah Ustadz, sebetulnya Allah dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim mengajarkan kita untuk selalu berkasih sayang. Tapi sebetulnya dalam syariat Islam sendiri itu bagaimana sih caranya kita menimbulkan benih-benih rasa kasih sayang terhadap sesama muslim, terutama kepada yang lemah atau yang kurang beruntung. Itu seperti apa konkretnya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya dalam surat Ali Imran ayat ke-157, di mana di sana Allah sampaikan la maghfiratum minallah wa rahmatun khairun mimma yajma'un. La maghfiratun, dan sungguh ampunan minallah yang datang dari Allah, wa rahmatun, dan juga kasih sayangnya Allah itu khairun, lebih baik, lebih bagus, mimma yajma'un, dibandingkan apa-apa yang mereka kumpulkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa kasih sayang itu nilainya tak ternilai dengan apa yang kita bila dibandingkan dengan apa yang kita punyai. Terus kemudian bagaimana kita sekarang mempraktekkan atau aplikasinya seperti apa saling menyayangi itu? Baik, baginda Nabi Muhammad SAW misalnya tatkala memberikan contoh bahwa antara muslim dengan muslim yang satu, tetangga dengan tetangga yang satu, harus saling menyayangi, harus saling berbuat baik, sampai-sampai kita pernah mendengar misalnya bahwa hakul muslim alal muslim, bahwa hak di antara seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 misalnya. Apa? 1, kalau diucapin salam, maka yang mendengarnya harus menjawab. Ya, harus jawab misalnya. Terus kemudian wa iyadatul marid, kalau orang itu sedang sakit, maka hak orang yang sakit itu untuk kita jenguk. Ya, untuk kita jenguk misalnya. Itu 2. Yang ketiga misalnya wa itba'ul janazah, kalau meninggal misalnya juga kita hantarkan ke kuburan. Ya, jenazahnya ke makam. Ya, misalnya. Itu bagian termasuk di antara hak-hak yang perlu kita berikan kepada saudara kita muslim, agar apa? Agar muncul juga satu sifat saling menyayangi. Contoh misalnya beliau menyampaikan dalam satu hadis itu tahadau tahabbu, yang mananya adalah saling kasih hadiahlah kalian satu sama lain. Kalau satu sama lain saling ngasih hadiah, kebiasaan itu juga dapat memunculkan kasih sifat sayang.
saling menyayangi, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Apalagi misalnya betapa orang tatkala mengunjungi saudara muslimnya, nggak ada tujuan lain, bukan hanya untuk ngeretin dia. Ngeret itu apa ngeret itu? Ya, dia mau keuntungan lah. Dia mau berkunjung, mau ngejenguk, ya kalau ada untungnya aja. Nah, itu bukan itu. Diajarkan oleh Islam bahwa kalau mau mengunjungi itu jangan nunggu kalau kita ada perlu. Kenapa? Itu katanya tatkala ada orang berkunjung kepada saudara yang lain tanpa ada tujuan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus malaikat yang malaikat itu Allah utus untuk memberikan ampunan kepada orang yang berkunjung kepada saudaranya tanpa ada motivasi duniawi sifatnya. Begitu diantaranya. Ya, sehingga kita kan lebih kenal istilah ada saudara kalau lagi ada butuhnya. Ada gula. Ada gula, ada semut. Ada semut. Jadi giliran butuh duit baru ngaku saudara. Baru ngaku saudara ya. Walaupun memang sebagai seorang itu memang ada perintah dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya selama kita memang mampu dan selama memang juga kita memang kekurangan dan saudara kita lihat memang ada kemampuan, boleh saja kita minta kepada saudara kita itu minta pertolongan. Kalau memang dia mampu, nggak masalah. Tapi kita jangan hanya mau baik sama orang ya kalau ada perlunya saja, gitu loh. Ya kenapa? Karena tadi ada contoh misalnya, tatkala Al-Quran memberikan satu gambaran kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka saling bersaudara. Ikhwatun, yang benar bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa ayat ini ada? Apa bukan berarti orang-orang yang tidak beriman itu tidak bersaudara atau bagaimana? Ini artinya bahwa persaudaraan di dalam iman itu adalah persaudaraan yang tidak hanya putus di dunia saja. Karena Allah sampaikan dalam ayat yang lain, al-akhillau yauma idin aduwwun, bahwa persaudaraan, ikatan pertemanan, semua nanti di dunia itu akan putus. Di hari kiamat nanti akan putus, sia-sia. Bahkan satu orang akan nuntut orang lain. Mungkin ada seorang anak nuntut orang tuanya di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, tetangga kepada tetangganya, teman kepada tetangganya. Kenapa? Tatkala misalnya ada orang lain salah, kita nggak ingatkan. Orang lain mestinya kita motivasi tatkala dia lemah, kita biarkan sehingga dia tidak melakukan suatu kebaikan, ibadah di dunia ini. Itu nanti kalau kita biarkan, maka kita membiarkan itu nanti dia akan nuntut kita. Maka sekali lagi, al-akhillau yauma idin adu illal muttaqun, bahwa perkoncoan, perserikatan, satu bentuk keakraban itu pada hari kiamat nanti akan punah, akan menjadi saling bermusuhan, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itulah yang akan melanggengkan satu hubungan persaudaraan dalam kehidupan ini. Baik, walaupun banyak juga contoh-contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan beliau dicontohkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali untuk memberikan rahmat, menebarkan kasih sayang lil alamina, kepada seluruh alam raya ini. Subhanallah ya Ustaz ya. Ustaz, sebetulnya menarik sekali ya Ustaz ya, kalau kita itu berbuat baik terhadap sesama. Kemudian kan kita kan nggak hidup sendiri, cuman sesama. Kadang-kadang kayak seperti orang-orang yang tinggal di komplek, kadang-kadang sebelah rumah itu juga beda lagi gitu kan ya, entah itu beda dalam keyakinan gitu kan, atau juga beda dalam kemudian keseharian seperti itu Ustaz. Nah itu seperti apa sih Islam mengajarkan kita Ustaz? Baik, Masya Allah.
mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali satu keinginan kita untuk menyadari betapa contoh-contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung itu banyak sekali. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyampaikan bahwa orang itu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada hari yang akhir, maka falyukrim jarahu, hendaklah dia menghormati tetangganya. Allah tidak rinci, baginda Nabi Muhammad SAW tidak khususkan bahwa tetangga yang perlu yang dihormati. Itu yang beriman-iman saja, yang seagama saja, enggak. Tetangganya. Semua ya satu yang. Tetangga, siapapun itu tetangga, kita harus berbuat baik. Dan orang berbuat baik kepada orang lain, juga baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, la yu'minu ahadukum, kalian itu enggak dianggap orang beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia itu mau menyintai orang lain sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Ini maknanya bahwa Islam mengutamakan bahwa mencintai orang lain, mencintai tetangga adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, dan itu ajaran utama Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan juga Mbak, dalam hadis yang lain misalnya, itu diterangkan pula bahwa orang yang baik itu dia dianggap baik bukan orang yang mukafi. Mukafi itu apa Ustaz? Ya, terima kasih. Mukafi itu adalah orang baru mau berbuat baik kalau orang lain berbuat baik sama baik dia. Kepada dia. Nggak tulus ya. Ya. Kalau gini bahasanya gini, lu baik, gue baik, gitu. Padahal ajaran yang diajarkan contohkan oleh beliau nggak begitu. Itu namanya mukafi. Kalau mukafi sih gampang. Kenapa gampang? Ya terang aja kita akan berbuat baik sama itu orang. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Nah, hakikat orang yang berbuat baik itu adalah tatkala kita mampu berbuat baik terhadap orang yang nggak berbuat baik kepada kita. Itu baru nilai plus. Itu susah, Ustaz. Makanya dapat plus ya, Ustaz ya. Ya, Allahu Akbar. Dan inilah Masya Allah contoh-contoh yang sangat mulia itu jangan sampai hilang. Contoh-contoh yang baik itu jangan sampai jauh dari kehidupan kita. Maka ya begitu orang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka hubungannya juga sama manusia harus baik. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, apa katanya? Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Apa? Duribat alaihimudz dhillah. Orang itu senantiasa dia akan ditimpa dengan adzillah, satu kehinaan. Kenapa begitu? Iya, akan hina dia. Ada yang nggak hina. Kalau apa? Kalau orang mau menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungannya dengan manusia. Ini maka perlu agama Islam itu juga bukan agama yang hanya menjaga hubungan baik dengan dengan vertikal saja, tapi horizontal juga diperhatikan agama kita. Gitu ya Ustaz ya. Subhanallah, menarik sekali ya. Dan Ustaz, itu yang tadi Ustaz bilang bahwasanya nilai plus itu datang ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Hal ini ada nggak sih contohnya gitu? Dalam Islam itu seperti apa? Tentunya kan Rasulullah sebagai orang yang sangat ya kan mulia sekali akhlaknya gitu. Contohnya sampai sejauh apa gitu? Karena itu kan susah sekali ya ibu-ibu ya. Begitu kita harus berbuat baik sama orang yang nggak baik sama kita, bawaannya gimana gitu. Nah Ustaz, biar saya nih jadi baik gitu Ustaz. Baik semuanya. Semuanya kita perlu itu. Termasuk al-qail, termasuk saya sendiri yang dhaif ini. Satu ketika ada kisah begini. Tatkala Rasulullah SAW wafat, itu baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa di antara ajaran Rasul yang belum saya praktekkan? Maka Aisyah menyampaikan, sudah ayahanda, semua sepertinya ajaran Islam sudah ayahanda Amalkan. ya, amalkan, praktekkan. Tetapi kemudian beliau bilang, oh ya ada. Apa itu? Dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah itu kalau tiap pagi itu bikin bubur, pergi dikasih sama orang di ujung gang. Oh, kalau begitu besok saya akan ke sana. Setelah itu besoknya benar bikin bubur pagi-pagi, dibawa jalan, tiba di ujung gang, mau dikasih sama orang. Di situ ada orang tua buta lagi pidato. Isi pidatonya adalah, wahai masyarakat, wahai orang-orang, kalian kalau dengar namanya Muhammad, hati-hati. Ini orang sangat bahaya. Ini orang pemisah hubungan satu dengan yang lainnya. Ayah dengan dengan anak bisa pisah. Istri dengan suami bisa pisah. Gara-gara ulahnya Muhammad. Agama yang dibawa Muhammad ini ajaran menyesatkan. Oke, sampai udah selesai, capek orangnya, berhenti, begitu duduk, nggak ada orang lain. Sehingga Abu Bakar menyampaikan, pasti orang ini yang dikasih oleh Rasulullah SAW itu bubur. Udah, setelah duduk, dikasih sungguhan. Disuapin, begitu disuapin, orang yang marah-marah. Kamu nggak seperti orang biasanya. Orang biasanya itu kalau nyuapin saya, buburnya setelah adem baru dimasukkan ke mulut saya. Oke, satu. Yang kedua, cara masukinnya ke dalam mulut. Kamu kasar. Kalau orang biasanya itu nggak begitu, dia lembut, enak. Nggak langsung nah gitu. Nah, akhirnya singkat cerita bahwa besoknya dilakukan seperti itu. Seperti yang diceritakan oleh orang buta, orang tua tadi. Begitu selesai disuapin, setelah ini ngobrol diteruskan, tanya, ini kamu siapa? Saya temannya, orang yang kamu ceritakan. Nah, orang yang biasanya nyuapin saya mana? Orang itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Siapa orang itu? Itu orang yang nyuapin kamu tiap hari itu adalah orang-orang yang kau cela-cela, orang yang kau hina-hina. Itulah Muhammad. Dia kaget. Setelah itu baru dia sadar, ya Allah, begitu tingginya Muhammad. Waktu saya mencela, dia berbuat baik. Tiap hari gak ada bosan-bosannya. Bahkan sampai dia meninggal, saya masih saja ngolok-ngolok mencela Muhammad. Akhirnya dengan itulah ketinggian akhlak beliau itu, si orang tadi masuk Islam. Subhanallah. Jadi ukurannya itu sampai segitu ya Ustadz ya. Allah sampai dicela setiap hari pun kita wajib berbuat baik. Nah, menarik sekali pemirsa pembahasan kita kali ini. Tapi tetap jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Nah, bagi Anda yang mau langsung berinteraksi bersama kami atau bertanya langsung kepada Ustadz, kami mengundang pemirsa yang di rumah untuk bergabung dengan menelpon ke nomor 021 630 7303. Sekali lagi 021 630 7303. Nah, Anda bisa langsung bertanya kepada Ustadz yang ada di studio. Nah, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, nah Ustadz,
Tadi kan kita sudah berbicara tentang keluhuran akhlaknya Rasulullah. Rasulullah sallallahu Bagaimana alaihi beliau, oh ya mohon maaf Ustaz, sudah ada penelpon ya. Halo, Oke. Assalamualaikum. Iya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dari Bapak siapa ini? Pak Redi. Dari mana Pak? Pak Redi, Pak Redi dari mana? Bogor. Iya, silakan Bapak. Dari Bogor. Iya Bapak silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Redi. Ada yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz. Kabar. Ya, Ini silakan. waktu dulu, sebelum saya memeluk agama Islam, badan saya ditato. Ya. Sekarang, bagaimana? Apa sah nggak itu wudhu saya dan sholat saya? Iya, iya Bapak, itu aja pertanyaannya Pak. Iya. Iya Bapak Ustadz. Jadi Pak Randy ini sebelum menjadi Muslim, Ya. beliau punya tato. Nah Ya. sekarang ketika Muslim, bagaimana sholatnya, sah atau tidak, atau ibadah yang lainnya bagaimana? Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah cukup ya, Pak. Siapa tadi? Pak Randy dari Pak Bogor. Randy. Allahu Akbar. Jadi pertama sebelum kita jawab, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu atas kembalinya Pak Randy kepada keimanan kepada fitrahnya. Itu pertama. Pada pertanyaan yang beliau sampaikan tentang tato, memang yang semisal dengan itu baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, la'anallahu al-wasimata wal mustausimata, bahwa Allah melaknat orang-orang yang mentotol-totol kulitnya, baik itu bentuknya dibentuk seperti tahi lalat atau dibentuk dengan gambar-gambar tertentu, maka Allah melaknat itu. Wal mustausimata, atau orang-orang yang menekuni profesi membuat tato itu. Nah, itu hukum. Tapi pertanyaannya adalah, di mana Pak Randy ini sebelum beliau masuk Islam, itu beliau sudah bertato. Ini bagaimana? Pak Randy atau mungkin juga saudara kami yang lain, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus. Islam itu menutup hal-hal yang dianggap tidak baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa ia sebelum masuk Islam. Maka begitu orang itu sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dengan kalimat ini orang sudah kembali kepada fitrahnya. Maka dosa-dosa dia yang telah lalu yang dilakukan pada masa-masa dia masih jahiliyah, masih dia nggak tahu itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala sudah otomatis dihapuskan itu. Nah, sekarang alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kaitannya dengan penerapannya hadis ini bagaimana? Penerapan hadis itu adalah bagi orang-orang Islam jangan sampai melakukan seperti itu. Kalau orang Muslim yang tadinya nggak bertato, jangan sampai bertato, jangan. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukum itu. Iya, sudah tahu hukumnya. Terus kemudian kalau untuk yang sudah bertato bagaimana? Kalau masih bisa dihilangkan, tapi kalau enggak, sudah. Karena kita juga tidak boleh untuk berbuat yang sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kita tidak baik pada jasad kita, nggak boleh. Ya, hanya untuk menghilangkan tato, kemudian kalau sampai tangannya hilang misalnya gitu. Ada tatonya bisa selesai, bisa hilang, tapi tangannya harus potong misalnya. Kalau ada begitu cara, nggak boleh.
Tetapi kalau ada cara yang masih di bawah itu dengan cara yang masih bisa ditahan, gimana caranya, ya silahkan boleh Tapi seandainya dia nggak menemukan cara, nggak apa-apa. Tapi yang belum bertato jangan sampai bertato. Iya, Baik. kalau ibu-ibu biasanya juga tatoan sih Ustaz. Iya. Tapi kerokan. Oh. Iya, ternyata ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu Halo, siapa? Dengan Ibu Evi di Bekasi. Iya, ibu silakan. Saya mau nanya Pak Ustadz, Iya, saya kan Ibu. seorang istri. Saya setiap mau pergi itu kan saya memakai gamis. Memakai gamis baju syar'i gitu ya. Syar'i. Tapi ternyata suami saya tidak suka saya memakai baju syar'i kayak begitu kalau pergi gitu. Jadi dia maunya pakai saya tuh yang blue jean gitu loh gitu. Tapi saya nggak nyaman kalau pakai gitu. Saya sudah nyaman memakai baju gamis dan beserta syar'i gitu loh. Gitu. Terus itu gimana saya harus mengikuti perintah suami atau saya tetap memakai baju gamis itu gitu. Atau Itu aja perintah Pak Allah Ustadz. gitu kali. Itu Iya. aja Pak Ustadz. Jadi saya minta gimana yang mana yang harus saya ikutin, perintah suami atau saya harus tetap saya memakai gamis gitu. Iya, Ya, terima makasih, Pak kasih Ustadz. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ngikutin kesukaannya suami atau perintah Allah karena antara syar'i sama blue jeans ya. Ya silakan Ustadz. Baik, Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah, dan juga untuk Bapak yang belum sampai pada tingkatan itu, mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala segera dibuka kesadaran dan juga dibuka hatinya untuk kembali kepada Islam yang baik. Siapa sekarang yang harus diikutin kalau ada seperti itu? Allah nyuruh begini, suami nyuruh Begitu. begini. Dalam hidup itu sebagai seorang muslim atau muslimah, bahwa ada perintah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau Allah memerintahkan untuk taat, di antara taat itu adalah dengan memakai pakaian-pakaian yang syar'i. Yang pakaian syar'i itu kalau ditutup atau kalau digunakan untuk menutupi tubuh dan badannya, maka akan selain juga indah, juga akan membuat dia lebih nyaman dari gangguan-gangguan yang tidak diperlukan, dan juga tidak mengganggu selera orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan ibu itu misalnya, karena Allah nyuruhnya untuk itu. Nah, maka yang diikuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena tadi, dan disampaikan di ayat yang lebih tegas tentang masalah jilbab, dengan tegas bahwa yudnina alaihinna min jalabibihinna, bahwa seorang muslimah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan agar senantiasa memanjangkan alaihinna min jalabibinna. Jadi pakaian jilbabnya itu dipanjangkan. Agar apa? Agar tidak terlihat bagian-bagian yang mestinya tidak ditampakkan kecuali kepada Muhrimnya. ya, kepada muhrimnya, di antaranya kepada suaminya. Bahkan suaminya kan mesti diuntungkan dengan itu. Kenapa? Betul. Istrinya hanya akan dinikmati keindahannya oleh suaminya. Mestinya bersyukur kalau kita ngelihatnya dari hal yang baik. Iya. Nah Ustadz, sudah ada penelpon lagi nih. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Wah, putus. Iya. Jadi sebetulnya Bu Evi itu jangan galau ya Ustadz ya. Jadi di antara blue jeans sama syar'i harus pilih yang pakaian syar'i. Iya, bahkan harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan itu kemuliaan dia insya Allah akan tetap terjaga. Dan dia harus yakinkan kepada suaminya, dengan ini saya justru akan membuat abang bahagia. Karena kalau enggak, kenapa? Saya berarti walaupun hanya jatuhnya pandangan mata, itu orang-orang akan melihat keindahan saya, Bang. Tapi dengan ini yang lihat hanya Dirimu, ya, hanya abang saja. dirimu seorang. Hanya abang Iya saja. Ustadz. Iya, subhanallah banget ya. Ada penelpon lagi? Ternyata belum ada ya Ustadz. Iya, iya. Nah, sudah ada? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Dengan
Dengan Bapak Mustafid Ya, di mana Pak? Pak Mustafid. di Tangerang. Di Tangerang. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Gimana saya kan sering sholat dohor kelewat itu ya. Apakah kodonya sholat dohor dulu apa sholat asar dulu? Iya, iya, iya. Bapak kelewatnya kelewat mana nih Pak nih? Ya, Maksudnya karena apa gitu? karena lagi sibuk, lagi dagang. Oh, Terus lagi waktu dohor dagang. Iya. Gimana? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nih Pak kasih. Ustadz, Pak Mustafin ini sholat dohornya kelewat karena dagang gitu. Bagaimana nih Pak Iya, Ustadz? ya, Masya Allah. Pertama, mari kita yang belum merapi sholatnya, sebelum kita jawab ya, yang sholatnya belum merapi, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas sholat kita yang 5 waktu itu. Satu. Yang kedua, langsung pada pertanyaannya. Pak, pertanyaan Bapak bagus sekali. Bapak masih peduli masalah sholatnya. Walaupun terlambat, tadi Bapak ingin nanya bagaimana nih caranya. Nggak lewat begitu aja. Baik. Tentang sholat yang terlambat, mana yang mesti dikerjakan terlebih dahulu? Jawabnya adalah, kalau kita waktu sholat zuhur yang waktunya sudah lewat, dan waktu kita mau mengerjakan sholat yang berikutnya, sudah siap sholat itu, kita berada pada waktu asar, dan asarnya kita lakukan dengan berjamaah, maka otomatis sholat yang kita kerjakan harus sholat Asar dulu. asar dulu. Kenapa? Karena kalau kita sholat zuhur dulu, asarnya kita ketinggalan nanti. Jadi jamaah asar sudah akan dilakukan, kita sholat dulu dengan imamnya di masjid, di musalla untuk sholat berjamaah asar, kemudian kita lakukan sholat zuhurnya. Nah, kalau untuk kalau tidak berjamaah bagaimana? Kalau tidak berjamaah, kalau memang waktu untuk pelaksanaan sholat asarnya masih panjang, zuhur dulu dikerjakan nggak apa-apa, baru asarnya. Tetapi kalau mepet waktu asarnya, ya asarnya dikerjakan dulu, baru Zuhurnya. ya. Kenapa? Karena kita ingat waktu tadi. Baik. Ini Iya. barangkali yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menarik sekali pertanyaan kita ya Ustadz ya. Ini baik dari penelpon maupun dari ibu-ibu juga, kayaknya saya lihat mukanya udah pada muka-muka penasaran nih Ustadz. Tapi pemirsa yang masih penasaran tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah, tetap bersama kami, alhamdulillah Anda masih setia. Kami akan kembali di acara Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Nah, nih Pak Ustadz, ibu-ibu yang di studio dari tadi sudah, aduh cubit-cubitin saya, pengen tanya katanya ini. Soalnya Ustadznya penjelasannya gamblang sekali ya ibu-ibu ya, jadi bikin kita tuh pengen nanya terus. Nah, silakan Ibu, silakan yang mau tanya. Dari yang sebelah sini dulu atau situ dulu? Ya, Oke, silakan. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining dari Majelis Taklim Kelapa Gading. Saya akan bertanya pada Pak Ustadz. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Apabila ada seorang yang dalam hatinya selalu ada rasa benci, apakah itu termasuk penyakit hati? Apa obatnya? Baik. Terima kasih. Kalau di dalam hati seseorang masih ada rasa benci
kepada orang lain. Ini apa? Termasuk sakit hati atau bagaimana? Baik. Apa termasuk penyakit hati atau bagaimana? Baik. Pada dasarnya manusia itu adalah tidak bisa keluar dari kodratnya. Manusia juga manusia yang punya rasa sedih, ada rasa cemburu, ada rasa senang juga, ada juga rasa benci juga, ada iri juga. Tetapi sifat-sifat dasar kemanusiaan yang ada itu kemudian diatur oleh agama ini. Diatur bagaimana? Diatur misalnya kalau ada rasa iri, dengki, hasad, itu ya dihilangin. Kenapa? Ya karena hasad atau dengki itu adalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang ada di hati kita. Dengan penyakit itu dilukiskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hasad itu adalah penyakit yang bisa menghapus kebaikan. Orang berbuat baik, kebaikannya akan habis nilainya kalau dia punya penyakit hasad. Bahkan digambarkan kama ta'kulu an-naru al-hataba. Saking garangnya, saking ganasnya penyakit hasad, ya, itu maka kayak api bisa bakar al-hataba, kayu bakar. Kita lihat kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam itu keluar dari surga itu kan awal-awalnya karena ada sifat hasad, ada sifat dengki, iri yang ada pada setan. Iblis. Laknatullah alaih. Iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ikram kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wa qulna ya Adamu untuk sujud kepada Nabi Adam, maka fasajadu illa iblis, maka seluruh yang diperintah Allah Subhanahu wa taala itu sujud kecuali yang enggak mau adalah iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia merasa tinggi hati, merasa sombong. Nah, hasad, masa dia yang baru aja yang baru diciptakan dan diciptakan dari tanah kok saya disuruh sujud, kan nggak imbang ini. Nah, hasad-hasad seperti ini menganggap bahwa dirinya lebih layak, ya, nggak mau kalau Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuat iblis kemudian membuat satu trik, cara-cara bagaimana supaya Adam keluar dari surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya. Jadi penyakit itu mesti kita hilangkan, walaupun tentu tidak mudah. Kenapa? Ya kalau sesuatu yang ada pada fisik mungkin lebih nampak penyakitnya, tetapi kalau ada pada yang sifatnya tidak fisik, maka kita perlu latihan terus, berupaya agar penyakit itu hilang dari diri kita. Wallahu a'lam. Iya, gimana Ibu, sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Iya, Ibu silakan. Ya, Pak Ustadz, Baik, terima kasih. ada orang yang iri, yang dengki, yang hasad itu termasuk adalah orang-orang yang merugi atau orang yang bangkrut. Nah, pengertian seperti itu seperti apa itu, Ustaz? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, satu pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa dengan hasad itu bisa dia bangkrut nantinya, bisa rugi nantinya? Kenapa? Baik,
Bukankah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga Allahumma gambarkan salli wa bahwa di hari kiamat nanti ada orang-orang yang bangkrut. Kenapa orang-orang bangkrut itu? Orang bangkrut itu adalah dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestinya tatkala di hari kiamat itu, karena di dunia sudah banyak berbuat kebaikan, ada dengan pahala puasanya juga dikerjakan, zakatnya juga begitu, hajinya juga begitu. Tetapi gara-gara dia ada penyakit, dia suka wasyatama hada, suka ngolok-ngolok yang itu, dia suka mungkin hasud kepada si yang lain, orang lain, sehingga ini kemudian pahala dia yang sudah terkumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasihkan pada orang-orang yang pernah dia sakitin karena hasadnya, karena mencelanya, karena menipunya, ya, yang hak-hak orang itu tidak dikembalikan waktu dunia. Maka orang nanti jadi bangkrut. Orang itu jadi rugi. Yang mestinya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak amalnya, maka dia akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala puasa yang utuh, dengan pahala ibadah-ibadah lainnya yang utuh. Maka sangat sayang orang yang seperti itu. Kurang lebih demikian, Bu. Sudah jelas, Ibu? Iya. Nah, Ustadz, bagaimana kalau ternyata keadaannya begini nih, Ustadz nih? Tadi kan Ustadz menjelaskan yang seperti itu orang yang hasad, itu orang yang bangkrut ya, orang yang merugi. Tapi gimana kalau ternyata kita sebagai orang yang menjadi korban, misalnya kita jadi bulan-bulanan dibully gitu kan. Awalnya sih sabar gitu, ikhlas gitu. Tapi kan kalau terus menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun gitu, akhirnya lama-lama kita jadi ada rasa gitu, rasa nggak enak, rasa benci, rasa segala macem. Nah, sebaiknya bagaimana sikap orang yang dibully ini, Ustadz? Ini kan lagi ngetren banget soalnya bullying di mana-mana nih, Ustadz. Baik, terima kasih. Masalah orang yang disakiti oleh orang lain, kita sebagai korbannya, baik dengan dibully atau dengan hal yang serupa dengannya yang membuat kita tidak nyaman, bagaimana kesabarannya masih akan tetap berlaku apa enggak? Masih kita mau pakai enggak nih kesabaran kita? Karena orang ada yang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Iya. Sabar itu ada batasnya. Itu orang-orang mengatakan demikian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan bahwa sabar itu batasnya. Justru mengatakan yang lain-lain itu ada batasnya, tapi sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Jadi sampai kita lihat dari mulai para nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia-mulia itu, ternyata beliau itu bukan berarti terbebas dari hal-hal yang tidak mengenakkan hati beliau. Bahkan banyak sekali hal-hal yang sangat mengancam fisik beliau. Tetapi beliau hadapi itu dengan penuh kesabaran yang sangat total. Fasabrun jamil. Maka lakukanlah satu kesabaran, yang sabar itu adalah sabar yang baik. Bahkan sabar itu sendiri tentu berat bagi siapapun. Menghadapi masalah dengan sabar itu sangat berat bagi siapapun, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi apapun pekerjaan-pekerjaan, keadaan-keadaan yang membuat hati kalian tidak enak, enggak nyaman. Itu hadapi itu dengan bis-sabri, dengan sabar. Dan juga wassalat, dengan salat. Kenapa? Karena suatu perkara besar itu akan dianggap berat, ya, bagi orang-orang yang menghadapinya tidak dengan sabar dan juga tidak dengan salat. Hal itu dirasa berat illa 'alal khashi'ina, kecuali yang enggak nganggap berat itu adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Subhanallah ya Ustadz. Ibu-ibu, menarik banget ya pengajian kita kali ini. Nah pemirsa,
saya juga tetap mengajak Anda untuk berinteraksi lewat SMS, tapi kami akan tetap di sini kembali lagi setelah pesan jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Curhatan Kolbu. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, Pak Ustadz, ini sudah ada pemirsa di rumah yang ber-SMS nih sama kita nih Ustadz nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ega dari Serang. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya gini Pak Ustadz. Ya. Kan kakak saya pegawai bank keliling. Pekerjaannya itu riba atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bank keliling. Nah, pertanyaannya adalah karena ada pertanyaannya masih umum ya. Bank keliling. Padahal jawaban itu tidak boleh diberikan kecuali jelas, permasalahannya jelas. Tapi secara umum begini, bahwa bank keliling itu kalau aktivitasnya apa dia? Kalau yang biasa beredar di masyarakat, bank keliling itu yang meminjamkan uang. Baik. Meminjamkan uang. Ya, jadi bukan ke penabung ya. Banyaknya Baik. Meminjamkan uang kepada orang yang berhajat itu secara umum tadinya adalah dianjurkan. Tolong menolong itu secara umum, kalau secara umum ya, ini bahasanya secara umum dulu. Melakukan meminjamkan orang yang perlu apapun, perlu uang, perlu barang, dianjurkan dalam Islam. Karena apa? Mengingat tadi ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bahkan dalam ayat lain ketika Allah menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian, maukah kalian aku kasih tahu tentang apa? Yaitu alladzi yukadzibu biddin, orang yang dianggap dia itu mendustakan agama. Yang terakhir adalah disebutkan wayamna'unal ma'un, adalah orang-orang yang enggan walaupun hanya untuk meminjamkan barang-barang ya, misalnya gelas atau piring atau apa ya, perkakas-perkakas yang ringan-ringan aja nggak mau saling minjamkan. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi pada prinsipnya secara umum adalah boleh. Tetapi menjadi tidak boleh adalah tatkala di situ sudah ada masuk unsur ribanya. Apa itu riba? Tatkala orang meminjamkan uang, dengan meminjamkan itu atas penangguhan pembayarannya dia memungut biaya tambahan. Kalau dia terlambat seminggu bayarnya tambahannya berapa? Beberapa persen. Iya, sekian persen. Kalau 2 minggu lambat lagi 2 minggu bayarnya sekian persen. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan kalau kita lihat bagaimana riba ini sangat membuat orang lain menderita, karena menderitanya itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan sebuah gambaran bahwa seringan-ringannya riba dosanya itu seperti orang yang berzina, yang berzinanya dengan ibu kandungnya sendiri.
Ya, sudah orang itu berzinanya dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, ini menunjukkan apa? Saking begitu dahsyatnya riba, dan kalau berkembang di masyarakat, betapa orang-orang yang orang yang di bawah yang perlu uang itu akan sangat menderita. Maka Islam memberikan satu solusi, ada qardul hasan, ada mudharabah. Itu untuk apa? Untuk sebagai jalan keluar kalau memang jual beli yang jelas. Ya, kalau misalnya akadnya akad mudharabah yang jelas, tapi jangan pakai akad riba. Kenapa? Itu tadi bagaimana kita bisa menanggung betapa sangat besarnya dosa riba yang seringan-ringannya seperti tadi. Alhamdulillah. Duh, serem banget ya ibu-ibu ya. Padahal kan sudah jadi kebiasaan ya di masyarakat, gaya hidupnya itu saat dengan bank keliling ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi Allah dari hal seperti itu. Amin, amin. Nah, Ustadz ada lagi nih SMS. Assalamualaikum Ustadz, saya Nur Hayati ingin bertanya, ya, apakah bila kebaikan yang kita lakukan malah bikin orang lain cemburu, bahkan ada yang iri sampai ingin menghancurkan kita? Apa yang harus kita lakukan Ustadz agar hati dan pikiran kita tenang dan tentram? Masya Allah. Kabar baik tentu bagi siapapun kita yang mau berbuat baik dan yang mau memotivasi orang lain untuk bisa berbuat baik meniru kebaikan yang kita punya. Masalahnya adalah sebagaimana tadi Mbak Nur Hayati sampaikan ya. Bagaimana kalau kita berbuat baik justru akan membuat orang lain cemburu, akan membuat orang lain mungkin iri, ya. Ini bagaimana? Sesungguhnya kalau cara naruh irinya ini benar, kalau cara naruh cemburunya itu tetap pada proporsinya, ukuran yang benar, bagus. Kenapa? Yang nggak boleh dalam Islam itu adalah hasad, dengki tadi, iri tadi. Orang lain udah beli TV yang 50 in, yang kita masih 5 in, ada nggak ya? Nggak ada, 14 paling kecil 14. Kita ngirinya bagaimana? Ngirinya kita doain mudah-mudahan besok TV-nya kebakar. Gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa? Ini iri yang nggak baik. Ini hasad ini. Tetapi kalau cara irinya, cara cemburunya bagus, gini, dia sebetulnya cuman pedagang toge. Iya. Kita lihat juga nggak suaminya juga gitu-gitu aja kerjaannya. Tapi kok sekarang bisa beli TV begitu, rumahnya dulu sih biasa-biasa saja, tapi sekarang jadi bagus. Anak-anaknya kayaknya belajarnya juga bagus juga. Nah, ini gimana caranya ya? Maka dia dia pelajari, oh ternyata orang ini hemat, oh orang ini ternyata jujur kalau di pasar sehingga pelanggannya banyak. Yang dulu waktu mengawalin dagang toge itu hanya segendongan yang bawah, ya karena dia jujur dan kualitas togenya bagus, dia nggak akan buat toge kecuali dari bahan-bahan yang bagus, sehingga sekarang itu kalau jual toge 1 truk. Walaupun menjual toge kalau 1 truk, ya kan? Wah, kan hebat juga itu. Nah, berarti orang ini punya kelebihan. Dan kelebihannya bagus. Ini motivasi saya untuk bisa berbuat baik. Saya di bidang saya akan saya lakukan hal yang sama. Misalnya kalau dia pedagang toge, kita kemudian juga pedagang apa misalnya? Oncom. Nah, ya. Berkesinambungan. Ya, maka pilihlah sekarang bahan-bahan yang bagus. Iya. Jangan kemudian orang mau berangkat ke pasar pakai kemudian dikasih paku di jalan supaya mobilnya nggak sampai di pasar. Itu cemburu yang jelek. Kalau yang ghibthah tadi, hasad nggak bagus, tapi ghibthah baik. Sama-sama kita ingin nggak mau sama-sama kita kalau yang ghibthah itu adalah kita justru cemburu yang baik. Kita ingin kalau dia bagus bisa maju, kenapa kita tidak? Kita ngajar dengan cara apa yang kita punya supaya kita seperti dia. Nah, itu yang bagus.
Iya, jadi kalau yang supaya tenangnya itu Ustaz, Supaya tenang, tetaplah kita itu, Mbak Nurhayati tadi ya, iya Nur ya Hayat. istiqomalah dalam kebaikan, asal yang dilakukan memang nggak mancing-mancing orang Untuk jadi kebakar. Contoh biar saya bakar sekalian, biar dia biar panas sekalian. biar panas sekalian. Iya. Wah, iya baik. Ustadz. Nah, Ustadz, kita sudah sampai ke kesimpulan ya Ustadz ya dari pembahasan kita dari awal tadi. Ya. Silakan Ustadz memberi kesimpulan tentang saling menyayangi, jauhi permusuhan. Baik, terima kasih pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang misinya adalah rahmatan lil alamin. Misinya adalah untuk memberikan satu kasih sayang kepada seluruh alam ini. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh kepada kita sifat kasih sayang dan jauh dari permusuhan. Sehingga beliau lakukan kasih sayang itu kepada orang-orang baik dan juga kepada orang-orang yang tidak baik kepada beliau. Dia lakukan kepada orang-orang yang tahu kebaikan itu, dan juga kebaikan bisa jadi dilakukan kepada orang-orang yang tidak tahu tentang kebaikan itu bahwa beliau yang melakukannya. Bagaimana banyak contoh-contoh tentang bagaimana beliau baik kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Beliau menaruh rasa baik kepada umat ini. Bagaimana tatkala di hari kiamat yang beliau tanyakan pertama kali bukan yang lain-lain, tapi yang beliau tanyakan pertama kali adalah ummati. Kasih sayang beliau kepada umatnya. Bahkan beliau kepada orang yang bodoh pun beliau tetap berikan curahan kasih sayang itu. Kita lihat bagaimana tatkala ada orang badui, orang kampung datang ke masjid. Orang itu kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang marah. Sahabat-sahabat yang senior pada geram, ingin mukul, ada yang macam-macam. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan, biarkan orang itu sampai selesai menunaikan hajatnya. Terus kemudian setelah selesai, silakan ambilkan satu ember dari air dan disiramlah itu air pipisnya dengan air tersebut. Sehingga keluar doa dari orang jahiliyah yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau menyampaikan apa katanya? Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati, sayangi saya ya Allah, wa Muhammada, dan juga Muhammad, karena dia yang enggak membentak-bentak saya tatkala saya kencing tadi. Ya. Dan juga wala tarham ma'ana ahada, orang-orang ini Allah jangan kau rahmati. Kenapa? Banyak yang tadi ngomong macam-macam, ada yang mau mukul macam-macam. Hanya dia Muhammad yang suruh biarkan saya kencing sampai selesai. Iya. Ustaz, bisa dilanjut dengan doanya Ustaz. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu sifat rahmah. Karena sifat rahmah itu adalah sifat yang tidak ada sifat itu kecuali pada orang-orang yang syaqi, orang-orang yang sengsara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna ya rabbana, Allahumma arhamna ya rabbana, Allahumma sallim ya ilahana, Allahumma arhamna warham walidina, warham ahlana, warham jiranana, warham ikhwanana al-muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Iya, baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya, ilmunya yang super banget hari ini, yang full sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menjadikan kita insan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan juga terima kasih
untuk umi-umi yang telah hadir di studio atas kedatangannya menemani kami berdua ngaji di sini. Ya, juga terima kasih kepada pemirsa di rumah, tetap saksikan Curahan Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Pada akhirnya saya Wardah beserta Ustadz Imam Muslih Ramlan LC mengucapkan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.